Mas Adi? Oke, Karitasya, apa kabarnya Karitasya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, baik. Lengkap. Gimana akhirnya terlibat dalam film The Hottage yang menggambarkan sebuah perjalanan sejarah dari TNI AL, seperti apa Karitasya? Jujur ini adalah film perdana aku, jadi aku merasa berterima kasih banyak atas kepercayaannya kepada aku untuk memerankan Intan dalam cerita The Hostage Zero. Dan juga aku senang karena bisa berperan sama artis-artis senior dan banyak juga pengalaman yang bisa aku dapat. Gak cuman berperan aja, tapi banyak sekali cerita kehidupan yang bisa aku petik dari mereka. Peran Intan seperti apa Kak? Mau boleh tahu Kak? Intan ini sosok orang yang ceria sebenarnya. Terus dia itu manja, tapi ketika dihadapkan dalam sebuah masalah dia itu berusaha untuk menjadi seseorang yang sabar gitu. Karena ya seperti kita ketahui ya, pacarnya Intan ini adalah seorang prajurit yang dimana dia memiliki tugas yang mulia untuk menjaga kedaulatan kelautan negara kita. Nah, jadi di situ sosok Intan ini harus mengeluarkan sisi sabarnya dan tough. Gimana sih jadi manja tapi harus sabar juga punya pacar yang seorang prajurit itu? Iya, jadi ketika dia di rumah, dia kan orang tuanya pelawak lucu ya, Mbak Asri Walas dan Bang Tigor. Jadi kita tuh bisa dikatakan keluarga cemara kalau di rumah. Jadi ketika aku punya pasangan dan aku udah memilih untuk berpacaran sama Mas Reno, ya harus udah terima konsekuensi dong. Kayak gimana aku belajar sabar ya pasti itu butuh waktu. Gitu. Tapi gimana nih pengalaman perdana main film dan acting? Apa mungkin tantangannya, mungkin keluh kesahnya atau mungkin keseruannya? Seneng banget, sebenarnya seneng banget untuk memerankan sosok Intan ini. Sebenarnya nggak ada kesulitan ataupun apa ya, karena aku juga banyak dikasih tahu sama Kak Asri Walas, sama Bang Tigor, dan terutama sama Mas Reno, Kak Robert Caniago, karena kan kita sering berdialog, bertukar pikiran. Jadi menurut aku memerankan sosok Intan di film ini dan berakting itu sangat menyenangkan ya, karena kita juga dapat pelajaran baru, dapat insight baru gitu. Nah, untuk challenge sendiri sebenarnya gimana caranya aku bisa ngedapetin feel ditinggal sama seseorang. Dan yang kita tahu kan kalau misalnya tentara bertugas, kita pengen dia pulang dengan selamat, tapi kita nggak pernah tahu dia tuh pulang atau pulang raga atau pulang nama gitu kan. Nah, jadi aku belajarnya di situ, gimana cara dapetin emosinya gitu ya, challenge. Itu ngegalinya atau mungkin latihannya dibantu sama siapa Kak? Mas Walas atau siapa gitu yang lebih deep gitu, lebih ke Iya, filmnya? jadi untuk latihan sendiri aku research ya ke teman-teman aku yang punya pasangan seorang prajurit, itu gimana sih rasanya ditinggal sama pasangan LDR. Kalau kita pacaran biasa kan LDR ya udah nanti sebulan 2 bulan ketemu gitu kan. Bahkan kalau tugas kita nggak pernah tahu, apalagi ini kan dalam misi, maksudnya misi menyelamatkan Sandra gitu. Kita nggak pernah tahu dia datang selamat atau enggak. Jadi aku tanya sama teman-teman aku, ya kita harus lebih sabar aja dan lebih percaya gitu. Karena apapun itu kembali lagi ke mindset. Kalau mindset kita udah nggak bener, pasti dia pulangnya juga nggak bener. Jadi kita selalu nanamin mindset kayak gimana, oh pasti dia pulang dengan selamat. Jadi kayak gimana caranya aku ngegali ya dengan cara aku tanya sama teman-teman, terus aku juga tanya sama Kak Asri gimana dapat feel-nya, sama Kak Robert juga kayak gimana. Dan fun fact, aku sama Kak Robert Caniago itu di real life-nya, jadi kita tuh ada chatan WhatsApp itu juga namanya Mas Reno. Jadi dia juga namain aku Intan. Jadi ketika kita chat, kita nggak pakai nama asli. Jadi kayak Hai Intan, Hai Reno. Jadi udah dapet feel-nya gitu ketika kita berakting. Gitu. Buat di dalamnya udah kenal deket ya? Nah, apa tuh baru kenal di sini? project ini? Baru kenal di project ini, fun fact. Tapi enaknya sama Mas Robert, kita ngobrolnya enak gitu. Jadi waktu reading, terus juga kita sharing-sharing, nggak langsung ke to the point naskah ya, kita tanya dulu background segala macam biar nyaman gitu. Dan ternyata kita sama-sama dari Sumatera, jadi nyambung ngobrol ya gitu. Nah, ada request ini nggak? Fisik perubahan, mungkin apa rambutnya dirubah atau mungkin seperti apa? Sebenarnya perubahan fisik gelombang sih, rambut harus gelombang. Karena rambut aku kan aslinya lurus. Kalau si Intan ini bergelombang. Terus kayaknya aku harus nurunin berat badan tapi nggak signifikan. Karena kan di kamera kita naik 5 kilo ya. Jadi kita harus fit gitu biar gak terlalu gebrot gitu kan ya. Karena si Intan ini orangnya lean. Terus untuk dialek si Intan apa? Orang ada suku tertentu kah? Atau Sumatera? kan ini ceritanya di Surabaya ya. Berarti harus Jawa.
Iya, jadi nggak terlalu medok. Jadi kalau saya ngomong sama temannya ya dia ada medok-medoknya, tapi kalau di rumah ya dia pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, iya. Nah, meranin sosok kakak dari seorang prajurit, tapi kamu sendiri pernah kepikiran nggak menjalin hubungan sama seorang prajurit? Di real life ya? Iya. Ya. Aduh, kita nggak pernah tahu jodoh ya. Siapa tahu aku dapat jenderal gitu abis ini kan. Siapa tahu aku dapat Amin. perwira, Amin. perwira angkatan laut ya. Kalau kepikiran sih belum ada, cuman kalau misalnya jodohnya kita nggak pernah tahu. Yang penting kan kita udah tahu rasanya kayak gimana gitu. Rasanya kayak gimana sih, Mbak? Rasanya ya berat ya, Deg-degan, mati deg-degan. tinggal. Terus kalau misalnya ditinggal nggak pulang kan kitanya sedih ya. Tapi semoga aja kalau misalnya memang dapat jodohnya ya kan kita Udah siap, tapi siap kalau misalnya jodohnya seorang prajurit. Siap nggak siap kayaknya berat ya saya, karena jadi seorang prajurit aja berat ya, pasti jadi pasangan seorang prajurit juga berat gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kita konsekuensi kalau kita udah punya anak, misalnya dia lagi tugas, kita nggak pernah tahu kan, sedih gitu. Nah, kalau misalkan acting, berarti Yes. udah ketagihan kah habis ini mau nyari lagi buat acting atau seperti apa? Iya pastinya sih, karena aku suka banget di dunia entertain, misalnya di dunia peran gitu. Aku juga abis ini udah ada project dan doain aja semoga lancar. Tapi sebenarnya udah mau tayang juga sih kali. Film atau series? Series Oke, udah oke. mau tayang. Nah, aku senang aja sih di dunia acting. Jadi mau kayak gimana aku harus improve diri, harus semua peran kalau misalnya ada datang ke aku ya aku terima gitu. Tapi kenapa memberanikan diri Kak dari modeling loncat ke acting gitu? Atau memang passionnya juga di acting atau seperti apa sih Kak? Jadi aku basicnya modeling bener. Terus di sekolahin sama Kak Ivan ke dunia acting. Terus ketika aku masuk ke dunia acting kayak wah seru ya, kita bisa jadi karakter orang yang berbeda-beda. Dimana kita tahu nih misalnya aku jadi sosok kayak gini, aku harus kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sih ini pilihan yang tepat buat aku, karena kita juga nggak bisa maksudnya kalau misalnya ada opportunity lain, kenapa kita nggak coba gitu, dari modeling ke acting. Soalnya dari acting kalau misalnya ada job modeling ya tinggal ambil, jadi kan rezeki kita nggak mandek di satu tempat gitu. Om Igun gimana? Om Igun pas tahu kamu perdana acting di film ini? Kak Ivan mah bangga banget sama aku karena maksudnya dia punya anak yang memang digedein sebagai beauty queen, terus disekolahin di sekolah acting, dan sekarang udah ada di bioskop ya, pasti dia bangga banget sampai dia bilang aku support banget kamu mau kayak gimana. Dia bilang ya semoga aja Kak Ivan nonton dan dia datang. Kalau diundang malam ini. diundang, tapi dia lagi di Thailand, semoga aja udah nyampe Jakarta ya datang ya. Amin. Iya begitu. Sip. Aman? Oke. Aman, makasih, Thank you, Kak. Risa. Thank you ya Kak. Sukses ya. Yuk.